Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas performa keuangan perusahaan DLTA dengan pendekatan investasi fundamental. Yuk, mari kita mulai. Pertumbuhan pendapatan DLTA selama 1 tahun terakhir adalah minus 7,1%, yaitu dari 786 miliar menjadi 734 miliar. Selain itu, rata-rata pertumbuhan pendapatan perusahaan selama 5 tahun terakhir, CAGR, adalah minus 3,1%. Dari data ini, kita dapat menyimpulkan bahwa pertumbuhan pendapatan DLTA dalam tren yang menurun. Teruslah pantau perkembangan perusahaan ini. Laba bersih DLTA selama 1 tahun terakhir turun sebesar 10,9%, yaitu dari 228 miliar menjadi 206 miliar. Jika kita meninjau rata-rata pertumbuhan laba bersih selama 5 tahun terakhir, CAGR, penurunannya adalah 8,6%. Jadi, dari sisi laba bersih, kinerja DLTA juga menurun. Tetap waspada. Profitabilitas DLTA dapat dilihat dari gross profit margin dan net profit margin. Pada tahun ini, gross profit margin sedikit menurun dari 70,0% menjadi 69,9%, sedangkan net profit margin mengalami penurunan dari 29,0% menjadi 28,0%. Meskipun penurunan ini tidak signifikan, tetap perlu memperhatikannya karena bisa mempengaruhi profitabilitas perusahaan secara keseluruhan. Return on Asset, ROA, DLTA turun dari 18,4% menjadi 17,4%, sedangkan Return on Equity, ROE, turun dari 24,1% menjadi 23,0%. Ini menunjukkan bahwa DLTA mengalami penurunan kinerja dalam menghasilkan laba dari aset dan modal yang dimiliki perusahaan. Perlu untuk mengidentifikasi penyebab penurunan ini agar dapat mengambil tindakan yang tepat. Dalam hal kesehatan keuangan, DLTA memiliki rasio debt to equity sebesar 0,0 kali baik tahun lalu maupun tahun ini. Ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak memiliki utang yang signifikan dibandingkan dengan modal yang dimiliki. Ini adalah berita bagus untuk kestabilan finansial DLTA. Warren Buffett memiliki alat pengukuran yang disebut Buffett Score untuk menilai kualitas investasi. DLTA mendapatkan nilai sebesar 5 dari total 6 poin. Ini menunjukkan bahwa DLTA adalah saham yang baik menurut penilaian Buffett. Untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa mengunduh aplikasi Investor dan temukan penjelasan detailnya di sana. Baiklah, sekarang kita akan membahas tahap yang ditunggu-tunggu, yaitu valuasi. Valuasi adalah proses menentukan nilai intrinsik suatu investasi berdasarkan analisis fundamental. Margin of safety adalah konsep dalam valuasi yang mengharuskan kita membeli saham dengan harga yang lebih rendah dari nilai intrinsiknya untuk mengantisipasi risiko. Dalam kasus DLTA, valuasi bisa dilakukan dengan menggunakan metode price to book, PB, BEN, dan price to earnings, PE, BEN. Berdasarkan PB BEN Standard Deviation Valuation dalam 5 tahun terakhir, fair value DLTA adalah 20.067.251. Dengan harga saham sekarang sebesar 3.500, margin of safety saat ini adalah 100,0%. Ini berarti harga saham DLTA masih berada di bawah nilai intrinsiknya. Berdasarkan PE BEN Standard Deviation Valuation dalam 5 tahun terakhir, fair value DLTA adalah 4.202. Dengan harga saham sekarang sebesar 3.500, margin of safety saat ini adalah 16,7%. Meskipun margin of safety ini lebih rendah dari PB BEN, saham DLTA masih dianggap memiliki potensi pertumbuhan. Baiklah teman-teman, itu dia analisis performa keuangan dan valuasi DLTA. Ingatlah untuk selalu melakukan analisis sendiri dan bertanggung jawab atas setiap keputusan yang kalian ambil. Sampai jumpa dalam video selanjutnya.